Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang pemuda dan tantangannya. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, hidup sebagai pemuda memang banyak tantangannya. Kita pernah membicarakan beberapa waktu yang lalu bagaimana pemuda harus bergumul menentukan karier yang harus dia jalani atau profesi yang harus dia tekuni. Tetapi selain profesi, selain karier, itu tentu ada masalah lain, yaitu masalah menentukan pasangan hidup atau teman hidupnya. Nah, ini kan merupakan suatu bagian yang juga cukup sulit yang harus dihadapi oleh pemuda. Apa yang Pak Paul bisa berikan kepada kita semua itu, Pak? Pertama, kita akan mencoba melihat dulu tahapan sebelum masuk ke usia pemuda, yakni usia remaja, Pak Gunawan. Sebab apa yang terjadi di masa pemuda sebetulnya sudah mulai terjadi di masa remaja. Dan di masa remaja lah kita meletakkan fondasinya. Menurut seseorang bernama Erik Erikson, pada masa remaja, seseorang itu tuh berkesempatan membangun jati dirinya. Siapakah dia itu tuh? Nah, kalau dia berhasil menemukan dan membangun jati dirinya, dia menjadi seseorang yang mantap. Dia tahu siapa dia di tengah-tengah kerumunan teman-temannya. Dia tidak terhilang di lautan teman. Tapi sebaliknya juga, dia memiliki konsep diri yang juga realistik ya. Sehingga dia tidak menjadi seseorang yang menonjol dan besar sendirian di tengah-tengah kerumunan temannya. Dengan kata lain, ya dia tahu dirinya dengan pas. Kekurangannya, kelebihannya, kebisaannya, keterbatasannya. Dan dia bisa merangkul keduanya dengan luas. Nah, kalau dia bisa menemukan ini semuanya, dia akan memasuki usia dewasa dan membangun yang kita sebut keintiman. Sebaliknya, kalau dia tidak menemukan dirinya dan dia bingung terus dengan siapa dirinya, waktu memasuki usia dewasa, bukannya keintiman yang dia bangun, malah dia mulailah menarik diri, mengisolasi diri dari orang-orang yang sebetulnya mau dekat dengan dia. Dengan kata lain begini Pak Gunawan, kita hanya berani intim atau dekat dengan orang kalau kita memiliki kepercayaan diri yang cukup. Kalau kita tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup, kita takut dekat dengan orang. Kita takut nanti orang ini nih mengetahui siapa kita. Nanti orang ini menolak mengetahui keterbatasan kita dan sebagainya. Nah, ada orang yang mengisolasi dirinya secara belak-belakan, menyendiri, tidak mau bertemu dengan orang dan sebagainya. Teman-temannya pun tidak ada. Tapi ada sebagian orang yang mengisolasi dirinya secara kamuflase, tidak terlihat, yaitu dia menjadi orang yang sebetulnya sosial. Banyak teman, bergaul. Namun, semua pertemanannya itu sangat dangkal. Dia menutup pintu, sehingga teman-temannya tidak bisa masuk dan mengenal siapa dia. Nah, apapun gaya atau caranya, intinya adalah dia memisahkan diri dari lingkungannya, sehingga tidak bisa menjalin keintiman. Nah, faktor ini nih yang akan berpengaruh besar nantinya dalam hal kesiapan seseorang untuk berkeluarga. Sebab berkeluarga menuntut satu syarat, yaitu kemampuan kita untuk membagi hidup, untuk dekat dengan orang dan membiarkan orang dekat dengan kita. Ya, sebagai orang tua kita tentunya mau melakukan sesuatu untuk menolong anak kita, khususnya yang remaja ini yang dalam masa yang begitu sulit gitu Pak Paul. Tetapi apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, Pak? Nah, ini memang sedikit sulit Pak Gunawan kalau orang tua baru menyadari masalah si anak tatkala si anak sudah berusia belasan tahun atau bahkan 20 tahunan. Kenapa sulit? Sebab memang biasanya
anak-anak itu tuh harus melewati tahapan-tahapan secara alamiah. Dan kita tidak bisa mengkarbitkannya. Misalkan tadi saya sudah katakan bahwa apa yang terjadi di masa pemuda, sebetulnya itu fondasinya sudah diletakkan di masa remaja. Pembentukan jati dirinya itu tuh. Tapi sesungguhnya juga, sebelum masa remaja, ada masa-masa kanak-kanak. Dan di situ pun si kanak-kanak sebetulnya juga harus melewati tahapannya dengan baik. Karena kalau tidak akan mempengaruhi masa remajanya. Saya berikan contoh yang lebih konkret. Kalau seorang anak-anak mempunyai banyak teman pada masa dia kecil, masa SD misalkan, dia akan mulai nyaman ya, dia merasa nyaman berada dengan anak-anak lain. Dia diterima, dia bisa bermain dengan mereka, dan dia bisa bermain dengan adil, dengan jujur, sehingga teman-temannya juga suka dengan dia. Sehingga dari masa SD, dia sudah menjalin persahabatan dengan teman-teman. Memasuki masa-masa remaja, SMP, SMA, si anak ini nih sudah sedikit banyak mengenal ya siapa dirinya. Sehingga dia bisa lebih masuk juga dengan teman-temannya. Teman-temannya memberikan tanggapan lebih banyak lagi tentang siapa dia. Sehingga sekeluarnya dia dari masa remaja, dia mempunyai gambaran yang lumayan jelas tentang siapa dia. Kebisaan, ketidakbisaannya, dan sebagainya. Nah, ini menjadi modal buat dia memasuki masa pemuda. Dia bisa dekat dengan orang karena dia berani dilihat apa adanya oleh teman-temannya. Nah, sebaliknya kalau anak-anak itu dari kecil memang kurang mendapatkan bimbingan, minder, takut sama orang-orang, dan orang tuanya juga tidak peduli, tidak membimbingnya, sehingga dia terus hidup seperti dalam rimba tersesat. Tidak tahu arah. Memasuki masa remaja, tambah tersesat. Nah, kalau misalkan teman-temannya memberikan pengaruh buruk, dia masuk ke jalur yang buruk. Atau dia menjadi anak yang terlempar keluar dari lingkungannya. Nah, misalkan dia nggak pernah punya teman, dengan lawan jenis pun tidak ada pergaulan. Waktu memasuki usia pemuda, orang tuanya baru sadar. Nah, itu memang sudah sedikit terlambat. Orang tua bisa berkata, kamu pergi, kamu bergaul, kamu jangan di rumah saja. Masalahnya si anak tidak berani. Dan dia tidak tahu bagaimana cara membangun sebuah pertemanan. Nah, akhirnya dia lebih menarik diri. Temannya bicara apa, dia anggapnya menghina dia. Dia anggapnya orang memang sedang mau menyudutkan dia dan sebagainya. Jadi apa yang bisa orang tua lakukan pada masa pemuda memang sudah sangat sedikit. Dan memang harus diawali pada masa-masa yang lebih kecil. Iya, Pak, ada yang masa anak-anaknya itu sudah diupayakan untuk diberikan suatu arahan yang baik gitu. Tetapi memang perjalanan hidup ini kadang-kadang kan sulit ditebak gitu Pak Paul ya. Karena suatu masalah gitu, orang tuanya itu bangkrut gitu Pak Paul. Jadi jatuh miskin ya. Anak ini tiba-tiba yang tadinya gampang bergaul dan sebagainya, tiba-tiba dia menarik diri dari lingkungan temannya. Itu bisa terjadi karena memang bagaimanapun pengaruh kejatuhan orang tuanya ya ada pada perkembangan jiwanya. Namun kalau anak ini sudah memiliki ya konsep diri yang sehat, mempunyai pergaulan yang baik dengan temannya, seharusnya kejatuhan ini nih hanya bersifat sementara. Dia mungkin menarik diri sebulan 2 bulan, namun teman-temannya tidak membiarkan. Teman-temannya akan mencoba menghiburnya karena memang ya relasinya sehat. Dia berani ngomong apa adanya. Teman-temannya juga baik dengan dia, simpati kepadanya. Dia ditarik keluar, tidak sempat dia itu tuh menguburkan diri di dalam lubang. Ya, karena teman-temannya mendukung dia. Nah, kebalikannya kalau memang pada dasarnya dia tidak mempunyai jaringan pertemanan yang kuat seperti itu. Seolah-olah tidak ada penahannya. Waktu dia jatuh, ya dia jatuh sendirian dan tidak ada yang mengangkatnya. Ya. Nah, kalau dengan modal dia bisa intim dengan teman-temannya, apakah itu mempermudah dia menemukan pasangan hidupnya gitu Pak? Betul sekali Pak Gunawan. Kalau dia sudah memiliki keberanian ya untuk menjadi dirinya, dilihat apa adanya, membiarkan orang dekat kepadanya, dan mengerti bagaimana dekat dan mengasihi orang, orang-orang ini akan lebih siap memasuki ikatan nikah. Ya, karena mereka siap untuk membagi hidup.
Nah, sudah tentu nggak selalu mulus ya. Kadang-kala ya tetap orang-orang atau kita juga ya harus melewati fase-fase kebingungan ya Pak Gunawan. Ada juga ketakutan kadang-kala ya. Aduh, gimana ini ya dalam masa berpacaran, cocok nggak, nanti gimana. Namun yang saya ingin tekankan adalah ya kalaupun ada ketakutan dan kebingungan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita mesti tetap mempertahankan integritas kita. Kenapa saya mau tekankan ini? Sebab begini. Ada sebagian kita karena takut ya tidak dapat jodoh. Dan kita tahu kita seharusnya dapat jodoh. Akhirnya kita berpura-pura. Kita menggunakan topeng. Sehingga orang tidak tahu siapa kita. Orang hanya taunya kita seperti ini. Kita mengikuti dah apa yang orang minta. Kita kehilangan diri sendiri. Atau ada orang yang berbohong, jelas-jelas berbohong. Ya, karena ingin mendapatkan orang yang dikasihinya. Akhirnya masuk ke dalam ikatan pernikahan, namun sudah menyimpan masalah. Ada orang yang, misalkan ini wanita, menyerahkan tubuhnya, takut kehilangan pasangannya. Supaya apa? Pasangannya nggak akan meninggalkannya. Akhirnya menikah juga. Jadi, saya mau tekankan berhati-hatilah dalam masa persiapan berkeluarga. Jangan sampai kita mengkompromikan integritas diri kita. Kita mesti berani muncul apa adanya, ditolak apa tidak, ya tetap berani. Integritas kita pertaruhkan. Jangan berkompromi mengambil jalan-jalan pintas yang tidak benar. Ya, mungkin perlu diketahui bahwa masing-masing kita itu memang diciptakan secara unik gitu Pak Paul ya. Jadi kita tidak perlu khawatir atau harus menyamai orang lain gitu. Betul sekali. Memang pada masa pemuda ini ya tekanannya cukup besar Pak Gunawan. Karena ada yang ya sudah mulai sukses, kelihatan arahnya ya, menanjak karirnya. Nah, misalkan kita melihat diri kita kok masih di bawah. Nah, hati-hati dengan godaan-godaan untuk menutupi diri kita, mengkamuflase diri kita. Nah, hati-hati itu. Ya, ada orang yang karena ingin tampil bergaya, mampu, beruang, justru memeras orang tuanya, memberikan dia banyak uang. Padahal orang tuanya tidak punya uang. Supaya apa? Di hadapan pacarnya dia tampil orang yang mampu, ya, mempunyai uang yang cukup. Nah, ada godaan-godaan seperti itu. Jangan ya, yang saya ingin tekankan adalah berdoa. Bersandar pada Tuhan, pertahankan integritas kita. Percayakan hidup pada Tuhan termasuk dalam hal pasangan hidup ini. Ya, kalau begitu kita sudah, Pak Paul sudah menyinggung masalah karakter seseorang atau khususnya pemuda ini Pak Paul. Nah, ini bagaimana Pak Paul? Betul sekali Pak Gunawan. Jadi memang tidak bisa tidak persiapan-persiapan menuju pada kehidupan berkeluarga juga melibatkan ya faktor karakter kita ya. Apakah kita ini menjadi pemuda yang setia dan bertanggung jawab. Nah, saya kira dua hal itu, setia dan bertanggung jawab, adalah dua karakter yang menjadi tantangan terbesar pemuda. Kenapa? Sebab begini, pada masa inilah seorang pemuda itu tuh diuji kesetiaannya. Misalkan, setia pada pacarnya. Misalkan, ya, dia sudah memberikan komitmen. Dan pacarnya memang menyayangi dia. Dan dia pun menyayanginya. Hubungan itu baik. Tapi sekarang melihat yang lain. Terus memikirkan yang lain-lain. Nah, dia gonta-ganti pacar. Sehingga kesetiaan itu tuh dengan mudah ditanggalkan. Nah, pada masa pemuda inilah. Kesetiaan menjadi ujian bagi seorang pemuda. Ya, bisa nggak dia setia? Setia ini juga berkaitan dengan pekerjaannya. Dia sudah menekuni satu bidang yang dia memang cocok. Apakah dia akan terlalu mudah tergiur oleh tawaran-tawaran yang lain? Bisakah dia berpikir dengan jernih dan tenang melihat apakah memang dia harus pindah? Apakah semua keputusan didasari atas kriteria finansial saja? Apakah tidak bisa kita mendasarinya atas faktor kenyamanan bekerja, pertemanan dengan teman-teman yang baik di situ? Nah, disinilah kesetiaan diuji. Nah, tadi saya sudah singgung, selain kesetiaan, yang juga akan menjadi ujian bagi pemuda adalah faktor bertanggung jawab. Ya, apakah kita itu tuh dengan mudah ya melepaskan tanggung jawab, berkelit
dari tuntutan, pokoknya yang penting kita selamat, yang penting kita selamat. Nah, ini masa pemuda ini nih, diuji. Kalau kita menaruh fondasi berkelit terus-menerus, cuci tangan terus-menerus, kita akan membawa kebiasaan ini untuk masa-masa selanjutnya. Tapi kalau dari masa pemuda kita sudah menetapkan, kita mau bertanggung jawab, apa yang kita katakan kita pegang, apa yang kita janjikan kita coba penuhi. Nah, kita akan membawa fondasi ini masuk ke dalam karir kita nantinya. Ya, tapi dalam rangka ini menemukan tempat kerja yang tepat untuk dia, bukankah dia memerlukan kesempatan untuk bisa berpindah dari satu pekerjaan ke tempat pekerjaan yang lain? Tepat sekali. Memang perlu adanya keseimbangan di sini, Pak Gunawan. Sudah tentu boleh seseorang itu pindah kerja, boleh meningkatkan kesejahteraan, itu sudah tentu boleh. Namun yang saya ingin tekankan adalah jangan sampai kita mengambil keputusan hanya atas dasar itu. Kita mesti juga mempertimbangkan faktor-faktor lain. Ada kalanya memang ini kesempatan terbuka. Namun kalau kita ambil, misalkan, kita harus berpisah dengan pacar kita. Nah, kita tahu bahwa prioritas kita bukan hanya bekerja, tapi juga membangun relasi. Kalau kita pindah ke kota yang berbeda, kita harus berpisah dari pacar kita. Kemungkinan kita akan kehilangan waktu bersama untuk saling mengenal. Kalau kita digelapkan ya, mata kita digelapkan, hanya fokus pada pokoknya pekerjaan ini lebih bagus, uang lebih besar. Nah, kita mulailah kehilangan perspektif ya. Yang namanya kesetiaan dan bertanggung jawab. Nah, itu mulai kita kurangi. Nah, ini yang mesti kita jaga. Banyak orang memulai masa pemudanya dengan modal setia dan tanggung jawab yang lumayan banyak. Dengan berjalannya waktu, makin hari makin kurang. Karena semua dikompromikan. Untuk apa? Untuk kepentingan pribadi, supaya mendapatkan yang diinginkan. Nah, inilah yang kita harus jaga. Ya, Pak Paul, apakah ada contoh-contoh konkret gitu di dalam Alkitab itu? Tentang orang-orang yang setia dan bertanggung jawab itu? Kebetulan ada, Pak Gunawan. Salah satunya yang menarik perhatian saya adalah kehidupan Yusuf. Yusuf itu tuh seseorang yang mengalami perubahan hidup cukup besar. Dan dapat kita katakan karirnya juga menukar dengan cukup drastik. Pertama, dia adalah seorang gembala, ya. Dia menjaga ternak. Dia diminta oleh ayahnya membantu kakaknya, ya, karena itulah mungkin yang dilakukan oleh keluarganya. Setelah itu apa yang terjadi? Yusuf harus ditangkap oleh saudaranya sendiri, dijual sebagai budak. Akhirnya menjadi seorang budak. Setelah jadi budak, menjadi budak yang baik. Tapi akhirnya difitnah oleh nyonya, majikannya. Dibuang lagi, masuk sebagai seorang tahanan. Ganti lagi profesi, menjadi seorang tahanan. Dari tahanan, akhirnya Tuhan mempromosikan dia, menjadikan dia seorang perdana menteri. Dengan kata lain, kita melihat lonjakan perubahan hidup dan karir dalam hidup Yusuf ini. Ya, tapi kalau kita melihat tokoh Yusuf yang tadi Pak Paul sampaikan, itu kan keadaan memang memaksa dia gitu. Tuhan itu menggunakan situasi dan kondisi saat itu untuk menggiring dia menjalani sekian banyak karier gitu Pak Paul. Betul. Memang itu adalah cara Tuhan membawa Yusuf ke Mesir. Ya, dengan tujuan pada akhirnya membawa Yusuf ke Mesir untuk menyediakan kebutuhan orang Israel dalam masa kelaparan. Nah, Yusuf tidak tahu itu. Namun kita melihat di sini satu karakter Yusuf, setia dan bertanggung jawab. Waktu dia di rumah, disuruh oleh ayahnya menemui kakak-kakaknya yang sedang menjaga hewan. Sebetulnya dia bisa langsung pulang setelah menemukan bahwa kakaknya tidak ada di tempat itu. Namun, waktu dia tanya-tanya di mana kakaknya berada, dia tahu kakaknya berada bermil-mil jauhnya dari tempat di mana dia di situ. Dia mengambil waktu berjalan begitu jauh untuk menemui kakaknya, membawa makanan untuk mereka. Dengan kata lain, dari kecil kita melihat
setia dan bertanggung jawab. Yusuf memang begitu. Waktu dia dibuang sebagai seorang budak, bekerja di rumah Potifar, dia menjadi orang yang dipercaya. Kenapa dipercaya? Dia setia dan bertanggung jawab. Kesetiaannya terbukti waktu istri Potifar menggodanya. Dia berkata, semua hal di rumah ini dipercayakan kepada saya oleh suamimu. Hanya satu yang tidak, yaitu engkau. Karena engkau miliknya. Masakan aku berbuat hal yang seperti ini kepada suamimu? Dan, ini yang dia tekankan, masakan aku berdosa atau berbuat jahat kepada Tuhan. Nah, jadi kita melihat Yusuf seseorang yang setia. Waktu dia di penjara juga seperti itu. Dia menjadi tahanan, dia tetap menjadi orang yang baik. Temannya mimpi, bingung, dia mencoba mendoakan. Dia mencoba mencari jawaban mimpi itu. Jadi kita melihat di dalam posisi apapun, karir apapun yang harus dilewati oleh Yusuf. Baik itu karir yang baik maupun karir yang sangat buruk. Dia tetap setia dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana dengan relasi dia dengan sesamanya ini? Nah, kita bisa juga menyoroti Yusuf dari sudut relasi. Betul, Pak Gunawan. Yaitu ini. Dia tetap menjadi bagian dari keluarganya. Meskipun dia disakiti oleh kakak-kakaknya. Pada akhirnya dia tetap menerima keluarganya. Dia tidak marah kepada mereka. Dia tetap memeluk mereka sebagai bagian dirinya. Dan salah satu orang yang memang dikenal beristrikan satu adalah Yusuf. Di Alkitab di Perjanjian Lama ini. Nah, Yusuf memang tidak dikenal mempunyai lebih dari satu istri. Dia setia juga ya kepada satu istrinya. Jadi dalam hal berelasi, Yusuf pun menunjukkan kesetiaan dan tanggung jawabnya. Waktu kakak-kakaknya datang setelah ayahnya meninggal ya, takut Yusuf akan marah kepada mereka. Yusuf berkata tidak. Dan Yusuf berjanji akan mencukupi kebutuhan mereka. Bertanggung jawab ya. Jadi dalam setiap relasi, sifat atau karakter setia dan tanggung jawab diperlihatkan oleh Yusuf. Nah, karakter setia dan bertanggung jawab ini, Pak Paul, itu terbentuk memang sejak kecil atau sejak dia lahir? Saya kok percaya bahwa karakter ini nih bentukan dari keluarganya ada, dari ayahnya. Dan yang kedua, dari kecil memang Yusuf sudah menunjukkan satu sikap, takut akan Tuhan. Jadi, takut akan Tuhan yang akhirnya membentuk seseorang untuk bertanggung jawab dan setia. Kalau kita sudah tidak takut akan Tuhan, kita tidak lagi mempedulikan kesetiaan atau sikap bertanggung jawab. Yang penting kita bebas, kita selamat, kita mementingkan diri sendiri. Hanya itu. Ya, jadi saya kira Yusuf memperlihatkan sikap takut akan Tuhan dari awalnya. Padahal kalau kita melihat keluarganya, Pak Paul, ya, kita tahu Yakub dulu misalnya yang dikenal sebagai penipu gitu ya. Lalu kakak-kakaknya juga tidak mendukung itu. Tapi kok bisa terbentuk suatu sikap yang begitu bagus di dalam diri Yusuf ya, Pak? Begini Pak Gunawan, memang keluarga Yakub keluarga yang jauh dari ideal. Yakub tidak menyayangi istrinya. Dia hanya menyayangi satu dari 4 istrinya itu, yakni Rahel. Yang lainnya memang tidak. Dia menikah dengan Lea karena terpaksa. Dan Lea akhirnya menyerahkan budaknya. Kemudian Rahel juga menyerahkan budaknya. Jadilah Yusuf mempunyai 4 istri. Yakub, maaf. Tapi yang dia sangat kasih sebetulnya hanya satu. Maka anak-anak dari Rahel lah yang paling dikasihinya. Dengan kata lain, anak yang dikasihinya menerima sangat banyak darinya. Anak yang tidak dikasihinya tidak menerima apa-apa. Bahkan menciptakan, perlakuan Yakub menciptakan kebencian pada diri saudara-saudara Yusuf. Nah, kalau kita bisa sedikit ya untuk sejenak kesampingkan relasi Yakub dengan anak-anaknya yang lain, kita hanya fokuskan pada relasinya dia dengan Yusuf dan Benyamin. Kita bisa memetik satu pelajaran di sini, Pak Gunawan. Bahwa anak menyerap banyak dari orang tua yang mengasihinya. Bahkan dalam hal ini, anak-anak Yakub yang bernama Yusuf dan Benyamin ini, terutama Yusuf ya, menyerap sifat-sifat rohani papanya. Jadi apa yang menjadi keyakinan si ayah, apa yang menjadi gaya hidup rohaninya,
itu diwariskan kepada anaknya. Kenapa? Sebab memang Yusuf menerima kasih sayang dari papanya itu. Jadi kalau kita balikan situasinya, kalau seorang ayah tidak menunjukkan kasih kepada si anak, ya jangan terlalu berharap tinggi si anak akan mewarisi iman kepercayaan kita juga. Kira-kira itulah yang terjadi dalam keluarga Yusuf, Pak Gunawan. Iya, tentu kita berharap Pak Paul, banyak pemuda-pemuda menjadi Yusuf pada zaman ini gitu Pak Paul ya. Tetapi apakah ada bagian firman Tuhan dari khususnya dalam konteks itu yang menguatkan kita gitu? Saya akan bacakan dari Kejadian 50 ayat 19 dan 20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, yakni saudara-saudaranya, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah merekak-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekak-rekakannya untuk kebaikan." Pemuda akan harus melewati masa yang penuh kebingungan, tantangan, banyak keputusan yang harus diambil pada masa pemuda, termasuk karir dan berkeluarga. Nah, jangan sampai tantangan-tantangan itu melumpuhkan kerohanian kita. Jangan sampai tantangan itu akhirnya membuat kita kehilangan kesetiaan dan tanggung jawab. Untuk bisa terus mempertahankannya, kita harus hidup takut akan Tuhan. Yusuf selalu takut akan Tuhan. Dan itulah yang telah menyelamatkan dia. Melewati perubahan karir dan perubahan hidup yang begitu drastik. Dia tetap setia kepada keluarganya, kepada istrinya, dan terakhir kepada Tuhan. Baik, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pemuda dan tantangannya. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.